cara no me cojo una mañana. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri kami di sini. Saya dengan Ayos Tuti Hasibuan dengan NPM 2509101108 dan teman saya Jessica Novida Siloming dengan NPM 25091018 dengan saya Rara Fidel Bangun dengan NPM 25091010 dengan saya Ferdinand Pursimpiring dengan NPM 25091090. Saya Priyatna Simbolon dengan NPM 25091004. Kenalkan, nama saya Jenal Perputar dengan NPM 2509101119. Kenalkan, nama saya Rahmat Iswang, NPM 2509. Perkenalkan, nama saya Edi Rosa Sitoha, NPM 2509103229. Kenalkan, nama saya Paulina Prasetya dengan NPM 25091010. Kenalkan, nama saya Nina Kaliprasasti dengan NPM 25091090. Kenalkan, nama saya Yarson Putrajaya Tambang dengan NPM 2509102213. Perkenalkan, nama saya Chelsea Dewa Patarigan dengan NPM 25091090. Perkenalkan, nama saya Aminata Punggolon dengan NPM 25091094. Perkenalkan, nama saya Teresia Benedikta Intan dengan NPM 2509100096. Perkenalkan, nama saya Risa Restompul dengan NPM 2509100086. Halo. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan tujuan pembelajaran matematika SD kelas awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian matematika SD kelas awal. Nah, pengertian matematika SD kelas awal adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dalam pembelajaran ini, siswa belajar mengenal angka, mengukur, berhitung, dan mengenal bentuk-bentuk sederhana dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, artinya pembelajaran matematika kelas awal membantu siswa memahami dasar-dasar matematika yang akan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung uang, menghitung benda, dan mengukur panjang atau berat benda. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran matematika SD kelas awal. Oke, saya akan lanjutkan dengan tujuan matematika di kelas awal. Yang pertama itu adalah membantu siswa memahami konsep dasar matematika seperti bilangan, perjumlahan, pengurangan, pengukuran, dan bangun datar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah sederhana. Yang keempat, menumbuhkan minat dan rasa senang terhadap pelajaran matematika. Yang kelima, melatih siswa untuk aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Yang keenam, menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata. Sebagai inti proses pembelajaran, dalam PJBL siswa aktif mencari informasi, memecahkan masalah, bekerja sama, dan menghasilkan suatu produk atau karya sebagai hasil pembelajaran. Selanjutnya, definisi singkat untuk presentasi PJBL. Jumlah atau pembelajaran yang berpusat pada PJBL mengajikan pusat untuk memahami pemikiran, mengembangkan dan keterampilan maupun menghasilkan untuk produk kerja. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dari model pembelajaran
problem based learning atau yang sering kita dengar dengan PBL, di mana PBL ini adalah model pembelajaran yang berbasis dengan sebuah masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti siswa akan disuruh untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang diberikan. Dan tujuan dari model PBL ini adalah untuk melatih berpikir siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua itu memudahkan siswa menyelesaikan soal, contohnya matematika yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mimi. Nah, di sini ada contoh sebuah penerapan model pembelajaran itu di matematika SD. Nah, contohnya itu guru memberikan sebuah masalah kepada siswa. Contohnya, Ani memiliki 2 permen, lalu memberikannya kepada Adi 1, lalu berapakah jumlah permen Ani sekarang? Nah, setelah itu, langkah-langkah penerapan model ini yaitu ada yang pertama, memberikan sebuah masalah kepada siswa. Yang kedua yaitu siswa memahami permasalahan tersebut. Yang ketiga, siswa diajak untuk mengomunikasikan permasalahan tersebut. Yang keempat, siswa diajak untuk mencari jalan keluar atau solusi permasalahan tersebut. Yang kelima, guru dan siswa membahas hasil permasalahan tersebut. Yang keenam yaitu guru memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, itulah sekian dari penjelasan kami tentang model problem based learning, dan selanjutnya model lainnya akan dijelaskan oleh teman kami. Satu, sabar dulu, kayaknya masih nggak nampak kali kami. Coba sini. Oke. Mata kita ke sini aja ya, gak usah kamera. Tulisannya. 1, 2, 3 ya. Halo semuanya. Di sini. Kok peng? Oh ya. Di sini ulang-ulang. 1, 2, 3 ya. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang Discover Learning. Discover Learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui pengamatan, penelitian, percobaan, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran matematika SD kelas awal, siswa diajak aktif mencari jawaban sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Discover Learning pada pembelajaran matematika itu adalah pada pembelajaran matematika, guru memberikan masalah atau benda konkret seperti menghitung jumlah pensil atau kancing. Siswa mengamati, menghitung, dan menemukan konsep bilangan atau operasi hitung sederhana. Guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan siswa aktif menemukan konsep matematika sendiri. Terima kasih. Bye-bye. Di sini kami berdua akan menjelaskan dari pengertian cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, setiap anggota kelompok memiliki peran dalam tanggung jawab untuk membantu teman serta memahami materi yang dipelajari. Melalui cooperative learning, siswa diajak untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi, melatih kemampuan berkomunikasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerjasama dengan teman. Hai semua. Nah, di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran tentang inquiry learning. Nah, kira-kira inquiry learning itu apa ya, Kak? Jadi, inquiry learning itu adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar dengan cara mencari, menyelidiki, dan menemukan sendiri pengetahuan atau solusi terhadap suatu masalah melalui pertanyaan, observasi, eksperimen, dan analisis. Dalam inquiry learning, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, di sini juga Kak ada loh ciri-ciri dari inquiry learning. Apa sih Kak? Yang pertama itu berpusat pada siswa. Nah, yang kedua itu dimulai dengan pertanyaan atau masalah. Yang ketiga itu mendorong siswa berpikir kritis dan analisis. Yang keempat melibatkan proses pengamatan, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang kelima itu menekankan penemuan konsep masalah. Oh iya, saya sudah tahu Kak. Dan Kakak juga tahu nggak? Ternyata inquiry learning juga memiliki langkah-langkah dong. Kalau gue tahu apa itu Kak? Jadi yang pertama itu orientasi, yaitu guru memperkenalkan topik atau masalah. Yang kedua merumuskan masalah. Siswa mengidentifikasikan pertanyaan yang akan dijawab. Yang ketiga menyusun hipotesis, yaitu siswa membuat dugaan sementara. Yang keempat mengumpulkan data.
mulai observasi eksperimen, wawancara, atau sumber lain. Nah, itu aja Kak langkah-langkah yang dari inquiry learning. Selain itu Kak, dari model pembelajaran inquiry learning ini, dia juga punya kelebihan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang kedua itu membuat pelajaran itu lebih bermakna dan lebih aktif. Dan yang ketiga itu melatih kemandirian belajar. Yang keempat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Oh, berarti yang kekurangannya juga ada. Kakak tahu nggak? Tahu dong. Apa tuh? Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, memerlukan persiapan yang lebih matang, Kak. Yang ketiga, tidak semua materi cocok diajarkan dengan metode ini. Jadi Kak, singkatnya itu, inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa menemukan pengetahuan sendiri melalui proses penyelidikan sistematis terhadap suatu masalah atau pertanyaan. Jadi, itu Kak, materi singkat tentang model pembelajaran inquiry learning. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan atau menunjukkan secara langsung agar supaya siswa lebih paham dan lebih cara kerja dan penggunaan suatu alat kepada peserta didik. Secara melalui demonstrasi ini, siswa dapat mengamati secara nyata sehingga materi lebih mudah dipahami. Berikut tujuan model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, membantu siswa memahami materi pembelajaran secara konkret dan jelas. Yang kedua, menunjukkan langkah-langkah dan proses suatu kegiatan dengan benar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami. Jadi, model PJBL, PBL, Discover Learning, Compare Learning, InQ Learning, dan demonstrasi dapat membantu siswa SD kelas awal belajar matematika secara aktif dan menyenangkan. Model-model tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir, kerjasama, serta keterampilan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.